Memang cantik cincin di sepuh. Cincin sepuh dibeli di Makkah. Itu tadi duit 50, katanya baru muqaddimah. Kata Ustadz Al-Naqtawi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pejabat-pejabat, pegawai, keluarga besar, PTPN 4. Dulu seingat saya 5 ini. Biasanya habis 5 itu 6. Mudah-mudahan semuanya istiqomah iman dan Islam. Amin. Ya Rabbal. Baik, kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah ketika kita sholat duha jam 11-an atau sholat 4.30 itu dianggap melalaikan? Tunggu dulu. Satu-satu dulu. Sholat duhanya dulu. Sholat duha jam 11-an. Sholat pagi ini dibagi 3. Ketika matahari terbit lewat 12 menit. Misalnya matahari terbit sekarang jam 6.15. Tambah 12 menit. Berarti 6.27. Maka itu disebut dengan sholat sunat isyraq namanya. Sholat sunat isyraq. Kalau cukup 3 syarat. Sholat subuhnya di masjid, berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit. Dari mana datang 12 menit itu? Setinggi galah matahari. Matahari naik setinggi galah menurut ilmu astronomi diukur 12 menit. Maka itu namanya sholat sunat isyraq. Kalau dilaksanakan tidak cukup 3 syarat. Sholatnya tidak ke masjid. Kalau tak sholat sama sekali Pak Ustaz, itu lain cerita. Sholat tak di masjid, misalnya sholat di rumah. Kemudian dia tidak i'tikaf di masjid sampai terbit matahari. Itu namanya sholat duha. Kalau dilaksanakan ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Kenapa Nabi pakai istilah-istilah galah? Anak onta tak bisa menempelkan perut ke pasir. Karena waktu itu belum ada jam. Itu yang gini. Makanya dia pakai cara. Ketika matahari setinggi galah. Maksudnya 12 menit. Ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Maksudnya ketika panas mulai menyala. Pasir itu mulai panas karena matahari. Agak-agak kira-kira jam 10, jam 11. Sampai 10 menit sebelum azan zuhur. Jadi masih boleh duha jam 11 sampai 12.20. Masih bisa. Sholat apa namanya? Sholat awwabin. Dalilnya dalam Sahih Muslim. Sholatul awwabin hina tarmidul fisal. Sholat awwabin ketika matahari memanasi pasir. Onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Jadi sholat pagi itu 3. Ketika matahari setinggi galah, sholat isyraq. Kalau cukup 3 syarat, habis itu duha. Dan ketika panas namanya sholat awwabin. Boleh dibuat 3-3-nya? Boleh. Jadi kalau saya sholat jam 11, sholat awwabin. Sholat jam 4.30. Sholat tahajud jam 4.30. Sampai azan subuh berkumandang. Masih bisa sholat. Tapi yang jadikan patokan jangan azan. Waktu masuk. Karena kalau azan bisa aja pengurus RT melarang muazin kan. Jangan kau azan, aku mau tahajud dulu kan. Datang Pak JM. Dilarangnya muazin. Jangan azan dulu. Kalau azan nonjok tuh. Jadi tak bisa dijadikan patokan azan. Yang dijadikan patokan adalah waktu masuk. Nah ini biasanya di layar ini nampak itu. Waktu. Bagi yang belum menempatkan
tepatkan waktunya, tolong tepatkan jam tangan itu dengan jam handphone itu ke RRI. Pakai. Itu waktu yang tepat. Tapi biasanya bulan Ramadan ini orang Islam paling tepat waktu. Tak ada yang meleset itu. Bolehkah hadis palsu dijadikan motivasi beramal? Yang boleh dijadikan motivasi beramal hadis dhaif. Hadis palsu tak boleh sama sekali. Contoh hadis palsunya, siapa yang gembira menyambut Ramadan, maka diharamkan Allah jasadnya dari api neraka. Tak boleh disampaikan. Hadis palsu hanya boleh disampaikan sebagai contoh. Boleh. Contoh hadis palsu. Itu boleh. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Sudah saya tulis itu di Riau Pos. Tinggal tulis saja di Google itu. Kalau mau nyari tulisan saya tentang hadis palsu. Riau Pos. Habis Riau Pos. UAS. Hadis palsu. Hadis palsu. Riau Posnya dulu. Habis itu UAS. Hadis palsu. Keluar. Tulisan saya di Riau Pos tentang hadis palsu. Saya tulis tanggal 19 Juli 2013. Sekarang udah 2025, 12 tahun yang lalu. Kemana aja kalian? 12 tahun yang lalu ku tulis sudah. Nanti tolong buka, share. Share, tulis. Bagi yang bingung mau menonton apa, tulis aja di Google. Tulisan, kalau tulisan. Buat Riau Pos, UAS, hadis palsu. Kalau di YouTube, tinggal aja tulis. Apa yang mau dicari? Tentang hadis palsu. UAS hadis palsu. Tentang aliran sesat. UAS sesat. Keluar. Gitu cara nyarinya. Udah saya tulis nggak keluar Pak Ustadz. Paket hadis. Bagaimana Ustadz? Ada yang mengatakan boleh kalau tidak dinisbatkan ke Nabi. Kalau tak dinisbatkan ke Nabi bukan hadis namanya. Kalau ada orang mengatakan hadis. Hadis itu berarti ma'udhifa ilan Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. Itu hadis. 5 perkara yang dinisbatkan kepada Nabi itu hadis. Yang pertama qaul, ucapan, cakap Nabi. Yang kedua fi'il, perbuatan Nabi. Yang ketiga takrir, ketetapan Nabi. Yang kelima sifat fisik Nabi. Yang keenam bawaan Nabi. 5 ini disebut dengan hadis. Saya tidak nisbatkan ke Nabi. Berarti bukan hadis. Apa namanya? Mana aku tahu. Menurut kata-kata hikmah. Menurut guru saya. Yang kau bilang hadis. Karena kalau hadis itu berarti ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik, dan bawaan Nabi. Jika kita sedang musafir, ingin menjamak dan qasar sholat. Ketika masuk zuhur kita mampir di masjid. Di masjid itu akan melaksanakan sholat zuhur sesama muqim. Apakah boleh kita sholat zuhur bersama imam muqim? Boleh. Imamnya muqim, makmumnya musafir. Maka ikut imam 4 rakaat. Zuhurnya 4 rakaat ikut imam. Tapi niatnya jamak qasar, jamak takdim. Nanti salam imam, dia berdiri iqamat, dia sholat asarnya 2. Atau dibalik. Misalnya saya mau pergi ke Dumai. Pas sampai di simpang tol, berhenti saya di masjid. Nampak orang itu. Nampaknya katanya, Ustadz lah maju Pak Ustadz. Gue bilang, saya musafir. Enggak apa-apa Pak Ustadz. Maju saya. Maka saya jadi imam 2 rakaat. Makmumnya 4. Begitu saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum itu jangan ikut salam. Kau kan mukim. Aku berdiri. Tambah 2 lagi. Karena dulu pernah waktu saya sedang ceramah jadwal hari Rabu di An-Nur. Imamnya dari Palestina. Waktu itu ada seminar imam-imam internasional. Maju imam Palestina itu ke depan.
2 rakaat salam dia. Dia musafir. Makmum tuh bingung. Sebagian salam, sebagian berdiri, sebagian menengok. Maka saya tulis di Riau Pos. Langsung hari itu juga saya tulis di Riau Pos. Kalau masuk orang, saya sebetulnya waktu itu mau mengkritik Imam An-Nur. Siapapun yang datang ke An-Nur, jangan dipersilakan maju. Walaupun sorbannya sebesar ban Vespa. Karena sudah diangkat di situ imam, namanya Imam Ratib. Kurang hebat apa ulama-ulama Al-Azhar Kairo Mesir itu. Tapi kalau datang mereka ke Masjidil Haram, yang tetap menjadi imam adalah imam-imam yang diangkat oleh Raja. Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Suraim, Syekh Mu'aykili. Begitu juga dengan imam kita di Masjid PTP 4 ini. Siapapun yang datang kemari, maka imam tetap. Macam tadi. Mana saya maju? Walaupun baju saya kebesaran. Oke, jubah kebesaran. XL ukuran. Nah. Apakah boleh kita sholat zuhur bersama imam mukim? Boleh. Ikut saya mukim 4. Jangan 2 rakaat salam. Kemudian asarnya kita jamak ke zuhur lalu diqosor. Ya. Habis itu asarnya 2 rakaat jamak, qosor, jamak, takdim. Atau kita menunggu orang mukim selesai sholat. Iya, selesai 4 rakaat. Selesaikan dengan imam itu 4 rakaat. Tidak boleh imam itu dipotong di tengah. Tak boleh waktu tasawuf awal tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, aku musafir Pak Imam. Tak boleh. Kau selesaikan imam. Mana dalilnya? Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Bukan untuk dilawan. Ikuti imam itu sampai 4 rakaat. Habis itu berdiri. Baru sholat asar 2 rakaat. Karena musafir. Apakah boleh kita sholat sendirian qasar dan jamak saat sholat mukim berlangsung? Masuk kita ke masjid. Orang itu sedang sholat. Sholat pula kita sendirian. Tinggallah pahala berjamaah 27. Masuk kok ke situ 27. Ini sendirian. Bagus 27. Aku nggak suka rame-rame Pak Ustadz. Yang bodoh lah kau. Ikutlah sama dia. Ikut sholat berjamaah. Pahala itu 2 rakaat cuma. Sholat sudah selesai. Baru sholat sendirian. Sholat asar 2 rakaat. Jelas? Kadang sedang puasa ini tak jelas dah apa. Kurang konsen. Udah selesai tanya, apa kata Ustaz? Entah aku ayat. Aku semangka aja nampak gue deh. Bagaimana menyikapi ayat 286 surat Al-Baqarah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Misal, orang baik-baik harus menanggung malu karena perbuatan orang. Contoh, maaf, hamil karena perbuatan. Misal na'udzubillah. Orang baik-baik, tiba-tiba perbuatan yang tak baik, dia dihamili, diperkosa orang, na'udzubillah, mohon maaf. Bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi cerita ayat ini begini ceritanya. Masih sabar ini kan? Kalau nggak sabar pun, aku biasa saya ngomong sama kamera aja, berdua. Itu di TV One itu mana ada jamaahnya? Berdua aja kan? Maksud saya kalau kalian masuk kantor, masuklah. Saya kedok. Jadi ceritanya begini. Turun ayat 285. Ini yang ditanya ini kan 286. Turun ayat 285. Bunyinya begini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan apa yang ada di dalam hatimu. Kau cakapkan apa yang ada di hatimu. Au tukhfuhu, atau kau diam. Yuhasibukum bihillah. Kau tetap dihisab.
tetap dihitung. Duduk kita pinggir jalan. Nampak orang besar pakai baju kekecilan. Orang kecil pakai baju kebesaran. Macam saya tadi lah. Orang kecil pakai. Pasti terlintas di pikiran kalian kan? No? Macam dalam kelambu Ustaz nih kita. Itu berdosa itu. Berdosa. Karena bunyi ayatnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau cakapkan. Au tukhfuhu. Atau kau sembunyikan. Yu'asibukum bihillah. Kau tetap dihisab. Tetap dihitung. Berat atau tak berat? Berat. Berdatanganlah sahabat ini ke Nabi. Ya Rasulullah. Kalau begini. Semua yang kesimpan di hati yang tak tercakapkan pun dihisab juga. Kami tak sanggup ya Rasulullah. Tak sanggup kami hidup kalau begini. Turunlah ayat 285. Turunlah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Itu kronologis asbabun nuzul ayat ini. Apa kata Allah? Kalau yang terlintas dalam hati selama tak kau cakapkan, maka tidak dihisab. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu konteks ayat ini. Tapi pertanyaan ini tak salah. Ini yang bertanya ini orang yang ngaji. Ini yang bertanya ini mengaji. Memang beginilah mestinya pertanyaan itu. Berkualitas, bergizi dia. Adapun orang baik. Tiba-tiba datang yang tak baik. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah. 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis sahih. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah dituliskan takdir. Maka dia hanya bisa berkata. La haula wa la quwata illa billah. Pada perkara-perkara yang kita tak bisa memilih, maka kita serahkan pada takdir Allah. Pada perkara yang kita bisa memilih, maka ada usaha dan ikhtiar namanya. Saya mau ceramah berdiri atau mau ceramah duduk. Itu bisa milih atau tak bisa? Bisa. Kalau saya mau, saya berdiri. Kalau saya mau, saya duduk. Itu kan pilihan. Tapi pada perkara yang tak bisa memilih, orang baik, jadi korban perkosaan, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan pada takdir. Datang ke masjid PTPN 4. Diletakkannya motor di bawah pohon. Dikuncinya stangnya, dikuncinya rantainya, dikeluarkannya pula rantai besi. Dikuncinya ban motor itu ke tiang. Ke pohon kayu yang ada di bawah. Selesai sholat tarawih, ditengok, pohon kayu itu pun disinsu orang. Apa yang bisa dia katakan? La haula wala quwata. Ini takdir. Tapi orang yang datang ke cicilan, gara-gara sibuk scroll-scroll, ditinggalkannya kunci di situ. Lalu ngadu dia, Pak, hilang motorku. Cemana kejadiannya? Kok kunci? Ku tinggalkan. Mampuslah kau. Kurang usaha. Ada ikhtiar. Anak baik-baik. Datang dari kampung. Tinggal di kos-kosan. Sengaja di kos-kosan satu kampung. Pakai hijab. Orangnya baik. Tidak pacaran. Malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Na'udzubillah. Tiba-tiba balik malam datang geng motor. Na'udzubillah. Terjadi macam yang terjadi. Takdir. Tak terelakkan. Tapi dengan penuh kesadaran, baru semester 1 udah 3 pacarnya. Salome. Balik ke kampung mengandung. Marah orang tuanya. Kok bisa kau mengandung? Apa kata dia? Takdir ya. Takdir kepala tuh kau katanya. Jelas? Ada perkara-perkara yang kita memang tak bisa memilih hidup ini. Menjadi orang Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Mandailing, Melayu. Itu kita memilih atau tak memilih? Emang kalau lagi puasa ini susah konsen memang. Menjadi orang Jawa,
Banjar, Bugis, Afrika, Cina. Itu kita bisa memilih atau tak bisa memilih? Mana bisa kita memilih? Datang rupanya dulu malaikat. Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Mana ada? Makanya kita tak boleh mengejek orang karena sukunya. Karena itu bukan pilihan. Beragama ini pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Pakai akalmu, pakai pikiranmu. Kau gunakan. Habis itu kau bersyahadat, membaca, mendengar. Bingung saya menonton channel mana? Tontonlah channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kecuali hari Jumat, Sabtu, pekan kedua. Itu tidak di channel Ustaz Somad. Karena ini akan diupload di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe. 100% hasilnya untuk pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat, keluar dari jembatan Leton, nanti jumpa simpang bingung, jangan lagi bingung, langsung belok ke kiri. Menuju pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat, 25 orang gratis setiap tahun, mengalir pahala sampai hari kiamat, dan sudah dibantu oleh PTPN sebanyak 50 juta baru DP. Kan main PTPN ini. Dan pikir ece ini. Bagaimana cara memperbaiki akhlak kita dalam berinteraksi dengan orang lain? Sekolah pertama sebelum TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Sekolah pertama adalah ibu, ayah. Itu sekolah pertama. Datang anak saya, Sami, baru 3 tahun. Pas mau salaman, dipukulkannya. Salam Pak Cik Nak, salam Pak Cik Nak. Dipukulkannya. Saya pukul tangannya. Jangan biasakan. Salam. Sampai mati dia akan ingat. Tak boleh memukul orang. Tak boleh kurang ajar. Saya, ini duduk di atas kursi ini, di lubuk hati saya paling dalam tetap merasa berdosa. Karena dulu pernah waktu kecil datang tamu, udah begini mata mak tuh. Datang tamu duduk di bawah, saya duduk sini, udah begini. Kita nggak paham, Mak. Begitu tamu itu pulang, dikecilkannya radio tuh. Sampai sekarang saya merasa tak enak ini duduk di atas sih, karena ada orang tua di bawah. Tapi karena kamera sudah begini susunannya, nggak enak kita berdiri kan? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah, tidak. Tadi, sebelum dari sini saya ceramah di BRK. Orang itu menyalami saya. Dua tangan orang itu, dua pula tangan saya. Nampak saya orang berdiri, berdiri pula kita. Begitu kita menghormati orang. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan baik dengan keluarga dan tetangga kita. Kalau bisa balas, balas. Tak bisa balas, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, senangkan hati orang. Orang sudah buat baik sama kita, fa'akafi'uhu, balas. Tak bisa kita balas, doakan. Tak bisa doakan, senangkan hatinya. Tak juga bisa, mati aja lah. Apalagi yang bisa? Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa ke kantin. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara memperkuat kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan? Pertama, yakini bahwa itu sudah dituliskan Allah di takdir lauhil mahfuz, papan di atas langit sana. Yang kedua, bahwa kita disuruh wasta'inu bis-sabri was-shalah, salat. Begitu kita sedang diuji, langsung ambil wudu, salat. Kalau kebetulan pagi, duha. Kalau kebetulan malam, tahajud. Kalau kebetulan sore, salat sunat mutlak. Salat sunat hajat. Usolli sunatul hajat, kasih aku sabar ya Allah. Lillahi ta'ala. Yang ketiga, yakini bahwa pahalanya unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ujian-ujian yang kita hadapi ini
dikasih Allah ke kita supaya sujud kita lebih lama. Ini kalau tak ada ujian hidup ini, sujud kita ini macam stempel pos. Tapi kalau berat ujian kita, lama sujud kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa kita punya ujian hidup? Supaya kita bertuhan. Karena kalau tak ada ujian hidup ini sombong, angkuh. Sedang diuji pun sombong juga. Supaya tangan kita itu meminta ke atas khusyuk. Supaya kita berharap dan yang keluar dari mulut kita, ya Allah, ya Allah. Itulah tujuan Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kuuji kalian dengan rasa takut. Takut miskin, takut susah. Yang sekolah takut tak lulus. Yang kuliah takut tak sarjana. Yang udah sarjana takut tak kerja. Yang udah kerja takut tak naik pangkat. Yang sudah punya duit takut tak berbini. Yang sudah punya istri takut tak punya anak. Yang udah punya anak laki-laki takut tak punya anak perempuan. Macam saya. Anak saya laki-laki semua. Takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut, susah, melarat. Wal anfus, sakit. Was samarat, paceklik, kering, banjir. Wa basyiris sabirin. Ada rupanya orang yang tak ada ujian hidup ini. Berat kali hidup ini Pak Ustadz. Itu namanya ujian. Hadiahnya surga. Kalau ringan hidup ini, hadiahnya cuma cuci tangan. Sama kipas angin. Makanya kita diminta istiqomah. Karena berat itulah istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Boleh ditulis untuk bagi yang ada usaha sablon baju boleh buat. Karena berat istiqomah. Kalau ringan istirahat. Tapi baju-baju yang begitu jangan dibawa sholat tarawih. Tengok orang. Kertas terakhir. Tengok udah gak sabar orang ini dah. Kewajiban ibadah haji diwajibkan bagi orang yang mampu. Ustadz, saudara saya menurut saya sudah mampu menunaikan ibadah haji karena sudah memiliki rumah, mobil, harta. Tapi belum berangkat mendaftar untuk haji. Saat ini sudah meninggal. Apakah saudara saya dikatakan meninggal dengan keadaan kafir? Apakah menjadi kewajiban ahli warisnya untuk membadalkan hajinya? Man wajada sa'atan. Siapa yang lapang rezekinya. Falam yahuj. Dia tidak berangkat haji. Mata mitatan jahiliyah. Matinya mati jahiliyah. Apakah kita bilang dia mati jahiliyah lalu kita tak ziarah? Kita husnuzon. Mudah-mudahan dia husnul khatimah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Maka bagi anaknya, keluarganya yang mau menghajikannya, dibadalkan haji. Badal haji sampai. Menurut 4 mazhab. Paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 Ambali. Cara membadalkannya. Misalnya saya sudah haji. Mau membadalkan almarhum. Maka saya niatkan. Aku niatkan haji ini untuk menghajikan almarhum. Bagi keluarga yang sudah haji. Bagi yang belum, tak bisa menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Perihal pajak. Makin berat aja nih. PBB, pajak bumi dan bangunan. Pajak STNK dan harta lainnya dibebankan kepada pribadi. Apabila kita meninggal dunia. Dan kita tidak membayarkan, apakah beban pajak tersebut menjadi utang buat kita Pak Ustadz? Pajak itu kesepakatan seluruh pemimpin di Indonesia mewajibkan pajak bumi bangunan, pajak kendaraan, makan pun dipajak sekarang. Jangan banyak-banyak kalian makan. Yang semestinya kita tidak perlu bayar pajak saking banyaknya penghasilan Indonesia. Tapi karena kita sudah sepakat bayar pajak, bayarlah pajak. Orang bijak taat pajak. Lah, jam 6:10. Kini Ambo jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Siapa nak tebeak, koilah. Dan Ustaz Somad menyebut jangan kemana-mana ditahannya. Habis pengurus susah mencuci karpet. Siapa nak terkontut lah. Gua lah.
Selepas azan pertama, maksudnya sembahyang Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama. Orang-orang sholat sunat qobliyah. Usolli sunnatal Jum'at raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sedangkan waktu Jumat belum masuk. Mana jam? Ada jam. Di masjid Iko azan Jumat berapa kali? 2 kali. Azan pertama jam berapa? Tolong pengurus iuran memboli baterai jam ya. Kita tengok waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru, zuhurnya jam 2 boleh. Zuhur jam 2 boleh lewat 1. Di Siko azan Jumat pertama, mana muazin? Jam berapa Jumat pertama? Masuk waktu. Berarti kasus kau tidak di masjid Iko. Di Siko azan pertama sesudah masuk waktu. Masuk waktu, teng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usolli sunnatal Jum'ah raka'ataini qobliyatan. Tapi ada beberapa masjid yang azan pertamanya sebelum masuk waktu. 5 boleh menit sebelum masuk waktu. Jam 11 sampai 5. Jam 2 boleh, kurang 5 boleh azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu gak uang? Usolli sunnatal Jum'ah qobliyatan. Selesai sembahyang ditanya, uang sembahyang apa? Qobliyah Jumat. Mana ada qobliyah sebelum masuk waktu? Maka perhatikan, masjid itu termasuk yang azan pertamanya sesudah masuk waktu atau sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu barulah qobliyah. Kalau belum masuk waktu duduk aja lah di situ. Sampai masuk waktu barulah awak sembahyang qobliyah Jumat. Mawak pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumat. Ambo yakin masjid Iko pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena azan pertamanya sesudah masuk waktu berarti memberikan kepada jamaah qobliyah Jumat. Ini penting ibu, walaupun ibu tak sembahyang Jumat, tapi anak ibu laki-laki. Anak ibu bertanya, Mama, itu ada masjid azannya sebelum masuk waktu. Jadi gimana sholat? Sholat aja, yang penting niatnya baik. Mana pula bisa asal niat baik? Sembahyang zuhur jam 11. Di depan mihrab ada kuburan. Mihrab kok sampai imam. Ada kubur di muka. Ada. Di depan mihrab ada kuburan. Jaraknya 1,5 meter. Apa hukum sembahyang di mukanya ada kuburan? Hebat-hebat pertanyaan luang. Ini menunjukkan masyarakatnya kok mengaji, paham. Cerdas luang. Tolong bedakan antara 3. Pertama, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kuburan nabi-nabi, kuburan orang soleh diratakan, dibangun di atasnya masjid. Itulah yang dilaknat Allah Ta'ala. Ini ada kubur itu dibuldoser, diratakan, di atasnya dibangun masjid. Kalau ada model begitu, tak boleh kita sholat di atas. Pertanyaan, apakah di bawahnya ada kubur? Yakin? Kubur kucing? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur. Misalnya Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah.
awak sembahyang menghadap ke kiblat. Itu di sebelah mana ya? Sebelah kanan ada makam sultan, ada makam Habib keturunan Nabi, namanya Habib Utsman Sahabuddin. Datang berdakwah ke Riau, datang Sultan Siak, dinikahkannya sama anak gadisnya, namanya Tengku Embung. Nikahlah Habib tadi sama anak sultan. Itulah kenapa anak cucu sultan itu bergelar Syarif. Sultan Syarif Hashim punya anak namanya sultan terakhir Sultan Syarif Kasim. Itu maka sultan-sultan Siak itu keturunan Nabi. Gara-gara ada Habib yang dinikahkan dengan anak sultan. Makamnya ada di samping Masjid Raya. 3. Sholat ke kubur. Iko ada kubur, sembayang. Kebetulan awak Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlambat datang. Sembayangnya di Masjid Raya. Terlambat, tergeser, pasti di muka kubur. Jadi masalah iko mesti dipahami dengan jernih dan paham. Tentang masalah masjid dan kuburnya ada 3 masalah. Pertama, membuldoser kubur, dibangun masjid di atasnya, haram, terlaknat. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur, hukumnya mubah, boleh karena ada dinding pembatas. Dan ketiga, sholat tepat di depan kubur, hukumnya makruh. Tapi kalau menyembah kubur, hukumnya hak. Jelas apa tak jelas? Jelas? Jadi jangan sholat yang ada kubur, jangan sholat yang ada kubur. Cuma tanya balik, apa yang kau pahami? Pokoknya gitulah. Gak bisa begitu. Awak sholat ke masjid iko, ini termasuk golongan yang mana? Bukan sholat ke kubur, karena ada dinding. Sholat yang di masjid ada kubur, sholatnya tidak sah. Berarti yang sholat di Masjid Nabawi tidak sah, karena di situ ada kubur, ada kubur Nabi. Iya, kalau Nabi nggak apa-apa. Itu di samping Nabi itu tak Nabi, yang 2 itu mana Nabi? 3 kubur di situ. Kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar. Bukan Nabi. Jelas apa tak jelas? Kalau tuan membeli kipas di tempat kawan, banyak orang mendengar ini tak jelas karena dia belum sarapan. Itu namanya cakap telak. Saya mau bertanya, kemarin saya ikut kelas di kampus. Dosennya bertanya kepada kami. Apa ditanyanya? Beritahukan Ustadz dalil kunut. Ini bertanya dalil kunut. Ada buku 37 masalah populer? Hah? Mana? Mari bawa buku itu. Sementara yang ngambil buku, kata jawab yang lain. Time is money. Waktu adalah duit. Apakah ada dalil membaca doa bersama? Wah, hebat pertanyaan. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Sekarang hamba tanya, kalau ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, apa namanya itu? Doa bersama. Ada yang mengaminkan, ada yang berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu namanya apa?
doa bersama. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Dalam Quran. Yang berdoa Nabi Musa. Siapa kawan Nabi Musa? Nabi Harun. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong kami selamatkan dari Fir'aun. Apa kata Nabi Harun? Amin. Ada doa bersama? Ada. Quran menyabi ada. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Kata Nabi, naik ke mimbar lantai pertama, amin. Naik lantai kedua, amin. Naik lantai ketiga, amin. Kata sahabat, apa amin, amin, amin kau ya Rasulullah? Kata Nabi, tadi Jibril datang berdoa. Kata Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Amin. Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Nabi. Ada doa bersama? Ada. Jadi kalau ada orang menyabi dalil doa bersama itu tidak ada dalilnya. Sumbekkan mikrofon kau kemuliaan. Bongak wang sobi. Karena setahu saya dalil berdoa atau berzikir bersama tidak ada. Mana uangnya? Di sini aku tunjukkan dalil. Mana yang mau baik tunjuk dalil. Sumbek kan gue kemudian. Tak lu adu katanya. Tak adu katanya. Doa kunut subuh halaman 233. Kenapa buku ke 37 masalah populer? Karena ambo menulis buku ke waktu umur ambo 37. Kinilah om 48. Seboleh tahun yang lalu buku ku ambo tulis. Masih ada dosen yang tidak tahu dalil kunut subuh. Sumbek kan kok kemuliaan. Mana mahasiswa yang bertanya? Dia ambo yang membayar buku kau. Mana mahasiswa yang bertanya? Mana? Kasihkan ke dosen doang. Tunjukkan. Salam dari Ustaz Somad. Apa banyak-banyak membaca baru jadi dosen sobi. Kasih dia. Ku hadiah untuk. Apa lagi pertanyaan tadi? Tentang doa bersama. Zikir bersama setelah sholat. Zikir bersama. Zikir bersama. Halaman 260 sampai. Iko jamaah, aku mancing-mancing yang boy. (265) Allazina yadhkuruna Allah. Allazina itu surang atau jamak? Jamak. Jamak itu surang atau banyak? Banyak itu bersama atau surang? Bersama lah bonga. Bersama lah, jamak itu ramai. Ramai bersama. Dah. Dalil kedua. Wazzakirinallaha wazzakirat. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, zakirin, zakirat. Surang atau banyak? Banyak. Zikir banyak, beramai-ramai bersama-sama. Wakeh tenan. Kok siji loro ora, wakeh kabeh zikir. 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Surang atau banyak?
Hadis 266. Inilah masalahnya, masyarakat kita ini masalahnya satu, tidak mau membaca. Nanda mau membaca, ambo bacakan. Ambo bacakan. Innalillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat yang berkeliling di atas dunia. Apa tugas malaikat itu? Mencari majlis zikir. Begitu nampaknya majlis zikir, malaikat bonti ikut berzikir bersama awak. Ko hadis ke hadis sahih. Makanya ambo berzikir bersama. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Awak bersama-sama berzikir. Hadis yang kedua. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, bontilah kamu. Kalau awak lalu ada taman surga, awak bonti atau lalu? Bonti. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada taman surga di dunia. Apa taman surga di dunia? Majlis zikir. Boleh? Boleh. Jangan sampai jamaah kau menyebut joleh deknya takut. Ambo kok hati ambo lembut. Iko suara kau iko bukan dek hati keras. Ini karena mikrofonnya mantap. Hadis yang ketiga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Sama dengan hadis kedua tadi, sama tapi ujung jawabnya beda. Kalau kamu lewat di taman surga, apa itu taman surga? Lingkaran zikir. Itu maka kalau awak berzikir dalam tarekat itu membuat lingkaran bulatan. La ilaha illallah. Hadis nang keempat. Nabi menengok sahabat berzikir, Nabi bertanya, apa kojo kalian kok? Kata Nabi, kami berzikir. Kalian berzikir mengharapkan dunia? Tidak, hanya mengharapkan Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Allah membanggakan kalian kepada malaikat-malaikat. Allah membanggakan majlis zikir awak pagi ini kepada para malaikat. Hadis yang kelima. Ra'aitu rahmatallahi tanazzala. Ambo menengok rahmat Allah turun dari langit kepada majlis zikir. Awak mendapatkan rahmat dari majlis zikir tadi insyaallah. Hadis yang ke-6. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi mengucapkan itu, maka dia sudah mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-7. Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Iza zakarani fi nafsihi. Kalau dia berzikir sendirian. Kalau ada orang yang berzikir suang di tengah malam, Allah menyebutnya sendirian. Wa iza zakarani fi malain. Kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai, maka aku menyebut dia di majlis yang lebih ramai. Allah menyebut kita di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Hadis yang ke-8. Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Raf'as sauti bizikri ina yansarifun nas minal maktubah kana ahli nabi. Berzikir bersama sesudah solat dengan suara kuat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkan? Yang tadi kita sebutkan kuburnya di Taif. Siapa tadi? Itulah maka susah menjadi ustaz. Jamaahnya pelupo. Jangan kan nak menghafal 1, 2, 3 sampai menyebut surang periwayat pun tak ini. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis itu. Awak kalau lupa mengaku aja lupa. Jangan sobik tidak ada dalilnya. Sobik aja ambo kau pelupa Pak Ustaz. Bercampur sama bonga. Hadis ke-9. Ma min qaumin yazkuruna Allah. Kalau ada sekelompok orang berkumpul beramai-ramai berzikir, nazalat alaihimus sakinah.
turunlah ketenangan ke hati mereka. Hadis ke-10, hadis ke-11, hadis kedua boleh, pendapat para ulama lengkap semua. Pegang aja buku itu untuk menjawab kalau ada Wahabi bertanya. Boleh lah. Eko merah pula tinta. Apakah dalil takziah kenduri mati? Karena banyak di kalangan kita ustadz masyarakat yang melaksanakannya. Ado di siko. Nanda ado di siko uang anak bebini. Itu aku ndak ado. Ustadz tolong carikan nambah bini, itu ndak ado siko. Lain daripada itu ado siko. Apalagi maharnya 3 miliar sesuatu lain. Aduh tuh orang mau beli angkat aku jadi muridmu Pak Tarman. Mana nih hilang pula? Hah? Berdua Pak Tarman. Oke, 178. Halaman 178. 178. Buku kau dek ndak adonan mengaku tadi, ambo boykan ke ketua masjid ya. Mana ketua masjid? Ambo boykan Pak ketua masjid. Ambo kau sebenarnya batu. Tapi sampai ke DKI kok hilang batu. Berubah jadi domam. Aponan sampai amal lawak untuk uang mati. Awak kok hidup apa mati? Hidup. Uang nan mati itu hidup atau mati? Mati. Amal lawak kayaknya sampai pun tak sampai. Kok nah apa mati? Ambo tak tahu deh, ambo belum pernah mati. Dari mana Ustaz tahu? Dalil kekuatan amal awak pada dalil. Mana dalil? Nampak tamu nan sampai pada orang mati. Haji sampai. Mudah-mudahan sawit awak naik. Pupuknya turun. Jangan sawit naik, pupuk ikut naik. Sawit naik, pupuk turun, awak pun bisa bangkit haji. Ambo lah haji. Tapi atuk ambo belum haji. Ambo haji kan niyo. Labbaik Allahumma. Ambo menghajikan atuk ambo Nuruddin bin Abdurrahim. Waktu ambo di Mekah dulu, ambo hajikan datuk ambo. Sampai ndak pahala haji itu? Kodalnya, haji sampai. Yang kedua puasa. Ibu waktu mengandung anak puasa tinggal 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama puasa tinggal 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua puasa tinggal 30 hari. Ondak mengkodo tahun ketiga brocol meneh. Ora iso puasa. Nggak bisa puasa. Gara-gara apa? Gara-gara ulah apa-apa kok. Nggak bisa berpuasa. Meninggalkan utang puasa. Berpuasa anaknya. Ambo kodokkan puasa untuk emak ambo. Sampai pun tak sampai. Puasa sampai. Kau dalilnya. Man mata siapa yang mati. Wa alaihi siyamun punya utang puasa. Soma'anhu alihu. Puasa sampai. Yang ketiga kurban. Itu dah karena mau kurban. Sapi pertama, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak RT, Bapak RW, nomor 7, almarhum. Kenapa almarhum bisa berkurban? Anaknya membawa 2,5 juta untuk almarhum. Sampai pun tak sampai? Sampai. Kau dalilnya.
Nangka ampe sedekah. Datang si anak, dibolinya nasi kotak, dibolinya tetamu makan. Bapak ibu, jangan takut ini harta warisan, jangan takut ini harta subhat. Ini kan saya dari Pekanbaru bersedekah karena saya orang kaya. Apa bapak tidak tahu saya ini kaya? Hah? Boleh awak makan nasinya? Boleh. Sedekah anak. Oh dalilnya. Ummi matat, mak ambo mati. Apa atau sadaku anha? Boleh ambo bersedekah. Kata Nabi, bersedekahlah. Sedekah waang sampai. Ayu sedekatu afdal. Sedekah apa yang paling elok? Suqiyal ma, memboi air minum. Sedangkan air minum sampai. Apalagi gulai bawang, asam podeh, tapa. Usah sabi lain meniti eli. Sekarang ambo tanyo, ada orang mati, lalu awak berkumpul bersama. Apa yang awak kirim untuk inyo? Nampak tamu yang awak kirim adalah bacaan Quran. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Sampai bacaan Quran itu orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, kata sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau ambo mati, bacokan pada kepala ambo Al-Fatihah, pada kaki ambo ujung Al-Baqarah. Ada dalam kitab Ar-Ruh, ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Sesudah itu ada acara tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai tahlil awak untuk uang mati. Sampai. Mana dalilnya? Nabi membolah kurma. Pelopah kurma dibolahnya, dicucukkannya ke kubur. Pelopah kurma bertasbih. Tasbihnya sampai pada uang mati. Pelopah sawit? Sawit sama kurma itu kan sepupu. Sama-sama pokok kayu. Semua pokok kayu kok bertasbih. Itu maka orang meletakkan bunga-bunga itu untuk apa? Haruman, dan selamanya belum layu. Itu maka kadang orang mencucukkan tanaman. Tapi jangan gara-gara itu berposan ke anak awak. Kalau aku mati, tolong tanamkan sawit 3 batang di atas. Baca Quran sampai, tahlil sampai, habis itu berdoa. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya taman surgamu ya Allah. Doa sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi kalau lewat di makam jangan mulut diam, bacakan doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqlimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sampai. Lah, habis jalannya sampai. Takut lupa. Kau Pak Kades, hadiah dayambo. Tulis, buat di situ. Siapa aja wahadi dan bertanya, ikut jawabnya lah. Jangan disumaikan, Pak. Iza mata, kalau mati anak Adam, putus. Jangan lagi kirim sedekah, jangan lagi kirim tahlil, jangan lagi kirim yasin, karena sudah putus. Kan udah putus, jangan kirim-kirim lagi, udah putus. Tanya balik, nan putu itu apa? Apa nan putu itu? Iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam mati, inqata'a, putus. Ambo ko kan anak Adam, ambo ko manusia anak Adam. Kalau ambo mati, amal ambo kan putus. Amal ambo putus. Amal bapak ibu ke ambo, paham? Yang putus tuh amal uang mati itu putus. Uang mati itu nggak bisa beramal lagi. Misalnya laki ibu mati, terus malam itu datangnya, aku ingin beramal ke kamu, katanya. Mau ibu? Lalu itu maksudnya uang mati itu amalnya putus. Amal uang hidup ke uang mati sampai pun nggak sampai. Sampai pun nggak sampai. Al-Hazihin Niyah Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min sholihin, dari kami anak yang soleh dan soleh. Rabbana hab lana min dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami sampai hari kiamat keturunan yang baik-baik. Allahumma aslih dzata bainina, yang berkelahi dan bercokak, elokkan damaikan hatinya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wal masyayikhina, kiai-kiai kami, guru-guru kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan TKI ini negeri yang aman dan damai. Allahumma hausi arzaqana, lapangkan rezeki kami, banyakkan buah sawit supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syariatil gharraq, jadikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Waqtim lis-solihati a'malana, tutup berkati dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana kau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma shfi mardana, saudara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Warham mautana, meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. La taj'alhum farnalu anta khairul warisin, yang belum menikah kasihkan jodoh yang baik-baik ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Supaya sunat 2 rakaat, niatnya usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal isyraq, pakai raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa yang sembahyang subuh duduk berzikir sampai taubik matahari, sesudah itu salat sunat isyraq 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatil wa Allah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi dapat salat sunat isyraq saudaranya, masing-masing sembahyang sunat. Ketika bapak ibu sedang sembahyang sunat,